Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Saudara dan saya boleh berada di tempat ini, amin. Kita datang dengan segala kerinduan kita. Kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, glory bagi Yesus. Yang siap memuji menyembah, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya terbesar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Kami menyadari anugerah terbesar dalam hidup kami adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul di rumah Tuhan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini kepada jemaat Tuhan yang Engkau kasihi, sehingga kami boleh berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami, maka mujizat Tuhan terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Beracaralah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan ampuni segala kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Baik itu perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami.
hal-hal yang membuat Engkau menjadi sedih karena kelakuan kami mohon ampun ya Tuhan. Sehingga kami boleh layak masuk dalam ibadah-Mu yang kudus dan juga dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Sebelumnya kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, kami siapkan hati kami untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau yang melihat setiap hati kami Bapa. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Ini pengakuan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, kami percaya hanya Yesus sanggup melakukannya. Semua katakan, aku percaya ada mujizat.
Kami percaya ada mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan ku dahsyat, mengenang ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya pada aku Kau dahsyat Tuhan, perbuatan ajaib dikerjakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Oh haleluya, kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia Allah pembuat mujizat. Haleluya. Glory. Aku percaya, aku percaya, kami percaya Tuhan, Engkau jadi andalanku Tuhan. Oh, di saat aku tak mampu Tuhan, di saat kami tidak sanggup Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukannya. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. 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 Kita sembah Tuhan kita. Kita bermazmur bagi Raja di atas segala raja. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami merasa tidak mampu, kami merasa tidak sanggup, Engkau Tuhan yang sanggup melakukannya Bapa. Kami terlalu percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang pembuat mujizat itu, sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak kami bisa Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya Engkau dahsyat, kami percaya Engkau luar biasa, kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, kami percaya ada pertolongan, kami percaya ada mujizat-Mu, kami percaya Engkau dahsyat, Yesus, Yesus. Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami berserah penuh Tuhan, haleluya, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saya percaya di setiap kita ada mujizat Tuhan yang pasti terjadi. Amin, haleluya. Beri salam kanan kiri muka belakang saudara, katakan bagi Dia segala pujian kita hari ini. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Yes. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Katakan Dia kudus. Kudus dan mulialah namanya. Kasihnya ada kekuatannya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Haleluya. Katakan Dia kudus. Namanya. Susahkan kasihnya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersama. Bagi Dia yang memberikan, oh yang kaya terima segala di Dia yang bertahan dan bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh haleluya. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Glory. Bersorak-sorai hai umat kudus. Glory bagi Tuhan. Berkuasa selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Bagi Dia. Oh haleluya. Yang layak. Pujian bagi Dia yang bertahan. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, oh haleluya, yang memerintah segala pujian bagi Dia. Yes Tuhan, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Surga bumi menyembah. Kami semuanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara siap lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ibu-ibu saudara, kita masih mau bersorak-sorai. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bersorak-sorai. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, sorak haleluya, puji
saudara untuk duduk. Bapak saudara, kita sudah menaikkan pujian sorak-sorai kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari saudara, kita persiapkan hati kita. Waktu yang terbaik kita untuk dipenuhkan dengan kebenaran firman Allah. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian yang menyatakan bahwa betapa kita mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita tetap menyembah Tuhan dengan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu
Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami bisa menaikkan puji-pujian karena kami tahu Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Tuhan pakai untuk membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Beracaralah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Lampunya agak silau ya. Ya. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom ya. Gimana kabarnya saudara semua? Luar biasa, puji Tuhan. Baiklah, firman Tuhan pada pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah hidup dalam berkat Tuhan. Hidup dalam berkat Tuhan. Siapa yang tidak mau diberkati oleh Tuhan? Enggak ada ya. Tentu kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Tentu kita semua mau menerima berkat dari Tuhan. Menerima berkat dari Tuhan, saudara. Itu bukan hanya semata-mata kita menerima secara materi. Tetapi menerima berkat dari Tuhan, itu menerima suatu kehormatan, suatu kemuliaan, menerima suatu kebaikan dari Tuhan, menerima suatu kemakmuran, keselamatan, kesehatan. Itulah yang namanya kita menerima berkat daripada Tuhan, saudara. Dan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, pasti ada tujuan Tuhan. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Nah, tapi seringkali saudara, manusia itu menilai berkat itu dari apa yang dia lihat. Betul ya. Kalau dia lihat orang itu hidupnya mapan gitu, enak, ya, hidupnya serba kecukupan, lalu dia katakan dia diberkati Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan berkat itu adalah kalau kita ya, bisa mengenali kehadiran Allah yang maha kasih dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, berkat itu sesungguhnya kalau kita bisa menikmati kehadiran Allah yang maha kasih dalam hidup kita. Dan kita bisa meneruskan kasih itu kepada orang lain. Itu adalah namanya berkat, saudara. Ya, jadi bukan kekayaan, bukan harta. Kalau kita dikasih berkat kekayaan atau harta itu adalah bonus. Kita dikasih jabatan, kedudukan itu adalah bonus dari Tuhan. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan itulah yang namanya berkat sesungguhnya, saudara. Apa artinya kalau kita dikasih kekayaan, tapi kita nggak dikasih kuasa sama Tuhan hanya untuk menikmati. Kita hanya dikasih kuasa untuk memiliki aja. Kan nggak ada gunanya juga, saudara. Ya. Nah, berkat yang Tuhan berikan itu, saudara ya, itu secara cuma-cuma. Dan berkat itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Pasti ada alasan-alasan Tuhan kenapa Tuhan mau memberkati seseorang. Ya. Di sini saya mencatat, saudara ya, alasan yang pertama, Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihinya agar berkat itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Jadi berkat yang Tuhan berikan kepada kita agar berkat itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan artinya memotivasi kita, memicu kita untuk lebih menghormati dan menjunjung tinggi nama Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Dengan juga kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih kita kepada Tuhan, saudara. Ya, kita melakukan perbuatan kasih kita kepada Tuhan, itu kita sedang memuliakan nama Tuhan. Jadi apapun yang saudara lakukan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, saudara, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan apapun juga yang lain, lakukanlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu yang pertama, saudara. Alasan Tuhan memberkati kita, agar berkat itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang berikut, yang kedua, Tuhan memberkati kita agar berkat itu juga bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nanti berkat itu juga bisa menjadi berkat untuk orang lain, saudara. Jadi jangan berkat itu kita gunakan untuk hanya memuaskan kedagingan kita sendiri, tapi berkat itu harus kita salurkan juga kepada orang lain.
Jadi tujuan Tuhan memberkati kita yang kedua adalah agar berkat itu bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan kebaikan untuk orang lain, saudara. Karena manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita ini mulia di hadapan Allah. Dan di dalam Yesaya 43 ayat 4a dikatakan, engkau itu berharga di mataku dan mulia, aku mengasihimu, saudara. Jadi kita ini berharga di hadapan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberkati saudara, saudara juga harus bisa menjadi saluran berkat buat orang lain, saudara. Melalui apapun juga saudara bisa kerjakan, melalui kebaikan-kebaikan. Tuhan memberikan saudara kesehatan, Tuhan bisa gunakan kesehatan saudara. Dengan tubuh yang sehat kita bisa melayani Tuhan. Tuhan memberikan kita dengan materi yang ada yang Tuhan percayakan kepada kita juga bisa memberkati orang lain. Kita bisa menolong orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Ya. Hati-hati saudara, dalam memberi pertolongan, ya, ada orang-orang yang memanfaatkan hal-hal ini. Jadi kalau kita mau membantu orang, menolong orang, kita harus pastikan bahwa orang-orang ini memang sangat membutuhkan, saudara. Karena ada orang-orang yang bukan sangat membutuhkan, tetapi selalu membutuhkan. Dan orang-orang seperti ini gak perlu kita bantu, karena dia selalu memanfaatkan gereja Tuhan. Karena dia tahu di dalam gereja adalah kasih. Kasih adalah memberi. Jadi dia memanfaatkan hal itu, saudara. Ya. Jadi kalau orang itu memang sangat membutuhkan, kita harus menolong orang itu. Ya, seringkali juga Tuhan pakai kita untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Tuhan memberikan kita secara materi. Ya. Tuhan juga mau memberkati orang lain melalui kita, saudara. Suatu ketika, saudara ya, pernah saya pergi ke dalam satu persekutuan di Jakarta. Dan pada saat pembicara pendetanya itu berbicara, Tuhan tuh menggerakkan hati saya, saudara. Tuhan bilang, kamu harus memberkati hambaku. Lalu saya bilang, ada amplop nggak? Betulan dia bawa amplop, saudara. Lalu saya masukkan sejumlah uang ke dalam itu. Nah, setelah selesai ibadah, pendeta ini langsung pulang karena dia buru-buru. Saya lari, saya kejar-kejar. Di tempat parkir langsung saya kasih, Pak, ini ada berkat dari Tuhan. Oh iya ya Pak, terima kasih. Udah selesai, saudara. Waktunya singkat sekali. Nah, beberapa bulan kemudian, pendeta ini diundang lagi datang di persekutuan itu. Dan saya juga ada di dalam persekutuan itu. Kita tidak saling kenal, dia pun juga lupa muka saya karena waktunya begitu cepat, saudara. Nah, ketika dia berkhotbah, dia katakan, ketika bulan lalu saya ada di tempat ini, sebetulnya saya itu sebelum datang beribadah ke tempat sebulan yang lalu itu, saya itu kehilangan uang, dia bilang. Saya itu berencana pergi berlibur dengan anak-anak saya dan istri saya, 4 orang menggunakan kereta api. Dan uang yang saya akan pakai untuk membeli tiket dicuri orang, dia bilang. Tapi saya tidak hilang sukacita saya tetap pergi melayani di persekutuan itu. Tapi ketika saya selesai berbicara, dia bilang ada seorang bapak, dia bilang. Dia lari-lari menemui saya dan memberikan berkat kepada saudara. Dan sesampainya di rumah, dia bilang, saya buka amplop itu, saudara, ternyata uangnya itu sama persis dengan uang yang saya hilang itu, dia bilang. Nah, itu dia bilang, itu luar biasa Tuhan kita. Seringkali Tuhan tuh memakai kita untuk bisa menjadi saluran berkat buat orang lain, saudara. Ya, nah, perbuatan-perbuatan baik kita, perbuatan kasih kita yang kita lakukan, kita bisa mendoakan orang, bahkan bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Itu kita sedang memuliakan nama Tuhan, saudara. Ketika waktu saya di Australia waktu itu, anak saya yang perempuan sedang kuliah di Australia. Dia punya seorang sahabat, namanya Evelyn, orang Indonesia juga. Kita kenal betul karena sahabat anak saya. Tapi suatu ketika, saya diberi kabar bahwa anak ini masuk rumah sakit, saudara. Dan ternyata sakitnya juga cukup parah, saudara. Dia sakit kanker, saudara. Kalau nggak salah kanker darah waktu itu. Dan stadiumnya sudah stadium lanjut, saudara. Dia ada berbaring di rumah sakit saat itu. Ya. Terus dokter katakan bahwa anak ini nggak akan lama lagi umurnya akan dipanggil Tuhan, dia bilang gitu. Tapi anak ini adalah anak Tuhan. Dia begitu tabah. Dia sudah siap untuk menghadapi semua itu. Lalu kami berdua datang. Lalu kami ngobrol dengan anak ini, kami kuatkan, kami berdoa. Dia bilang kalau Tuhan memang mengizinkan kesembuhan, pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Gitu. Dan anak ini, dia akhirnya anak ini bilang, saya tanya, mana orang tua kamu kok nggak datang? Oh ya, mama saya besok datang, dia bilang. Tapi dia bilang, tapi mama saya bukan orang percaya. Satu keluarga saya semua bukan orang percaya, hanya saya sendiri yang orang percaya, dia bilang. Oh gitu. Jam berapa besok mamamu datang? Oh besok siang dia datang. Besok siang saya datang lagi sama istri saya.
Saya menemui mamanya dia, saya ajak ke ruang sebelah, saudara. Lalu kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, lalu saya mulai masukkan firman Tuhan. Saya katakan, saya perkenalkan siapa itu Yesus kepada mereka, karena mereka tidak kenal siapa itu Yesus. Lalu saya katakan, apa alasan kita mengikuti Yesus? Karena Yesus itu adalah satu-satunya jalan untuk kita menuju ke rumah Bapa di surga. Tidak ada jalan lain, saya bilang. Oleh karena itu saya mau mengikuti Yesus, karena saya percaya dialah satu-satunya jalan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia diberikan, oleh karenanya kita dapat diselamatkan. Lalu saya bicara, untuk Evelyn pun percaya, dia telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, Evelyn pun juga sudah siap, saya bilang. Lalu kita bicara panjang lebar, saya kenal cepat. Akhirnya sampai terakhir saya katakan kepada ibu ini, Bu, apakah ibu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia satu-satunya penolong kita? Dia katakan, iya saya percaya Pak, katanya. Apakah ibu mau saya doakan terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ibu? Dia katakan, saya mau. Lalu saya doakan ibu ini, dia mengikuti doa saya dan dia terima Yesus. Lalu kami bertiga datang ke tempat si Evelyn sedang berbaring. Lalu saya katakan pada Evelyn, Tuhan memberikan sebuah hadiah yang besar buat kamu. Apa itu Om, katanya. Dia dalam badan yang udah lemah, saudara. Hari ini mamamu terima Yesus. Saudara, Evelyn yang tadi berbaring lemah, dia langsung seperti punya kekuatan. Dia bangun, dia peluk mamanya sambil menangis. Dia katakan, Mama, inilah yang menjadi kerinduan dia selama ini. Selama ini dia berdoa terus untuk keselamatan ibunya, saudara, untuk mamanya, untuk keselamatan seluruh keluarganya, saudara. Dan pada akhirnya mereka pulang ke Indonesia dan satu keluarga semua itu terima Yesus, saudara. Jadi satu orang bertobat dan seluruh keluarga dimenangkan. Itulah, saudara. Kalau kita bisa melakukan satu kebaikan buat Tuhan, bukankah kita sedang memuliakan nama Tuhan, saudara? Ya. Pada akhirnya memang Evelyn dipanggil Tuhan, tetapi apa yang menjadi kerinduan dia sudah tercapai. Seluruh keluarganya diselamatkan. Nah, sudah seringkali Tuhan pakai suatu peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang memang kita nggak mengerti. Kenapa kok harus begini? Tapi Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Ya, hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Karena rancanganmu bukan rancanganku dan jalanmu bukan jalanku. Ya kan? Jadi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara ya. Nah, jadi yang kedua, Tuhan memberi alasan kedua, Tuhan memberkati kita karena agar kita bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, selagi masih ada waktu, mari kita berbuat baik. Ya, karena setiap daripada kita anak-anak Tuhan pasti diperlengkapi dengan perbuatan baik. Ya, coba kita lihat ayat di dalam Galatia 6 ayat yang 10 dikatakan, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-7, 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita adalah kepunyaan Allah. Kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Jadi kalau kita tidak berbuat baik, kita bukan kepunyaan Allah, kan begitu, saudara? Ya kan? Kalau kita kepunyaan Allah, kita pasti kan dilengkapi dengan perbuatan baik. Dan kita harus melakukan perbuatan baik itu. Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, ada seorang remaja. Remaja ini sekitar umur 12 sampai 13 tahun atau mungkin 15 tahun, saudara. Ya, dia hidup dalam kemiskinan. Dia hidup sangat miskin, saudara. Ya. Setiap hari dia melewati sebuah toko sepatu. Saya baca artikel ini cukup menarik, saudara. Setiap hari dia melewati toko sepatu dan setiap kali dia melewati toko sepatu, dia selalu berhenti di toko sepatu itu. Dia memandang di jendela toko itu ada sepasang sepatu tenis yang dia amat sangat menginginkannya. Tapi dia tidak ada kemampuan untuk memilikinya, saudara ya. Dia suatu ketika dia terus memandang di jendela dan tiba-tiba ada seorang ibu yang memperhatikan anak-anak muda ini. Lalu ibu ini datang kepada anak muda ini dan berkata, anak muda, apa yang sedang kamu lakukan? Dari tadi saya memperhatikan kamu tuh, kamu kayaknya gak bergeming menatap begitu tajam kepada sepatu itu. Apa yang sedang kau lakukan? Dengan malu-malu anak muda ini berkata, Ibu, sebetulnya saya sedang berdoa. Setiap kali saya lewat sini saya berdiri dan saya berdoa. Kiranya Tuhan bisa memberikan sepatu itu kepada saya. Karena selama saya hidup, saya belum pernah memiliki sepasang sepatu yang baru, dia bilang itu. Lalu ibu ini hatinya tergerak, saudara. Lalu dia kata, mari ikut aku, katanya. Lalu anak ini diajak ke dalam toko.
Dan ibu tuh kan katakan kepada anak ini, kamu pilih 3 pasang sepatu. Anak ini kaget saudara. Tadinya dia pikir 1 pasang sepatu aja nggak mungkin dia miliki. Tapi sekarang ibu ini katakan 3 pasang sepatu. Saudara, itulah Tuhan kita saudara ya. Tuhan seringkali memberikan kita lebih dari apa yang kita doakan. Ya, asal kita percaya dan punya iman. Saudara. Lalu anak ini membeli sepatu itu dan langsung dia bawa 3 pasang sepatu dia berikan kepada ibu ini. Dan setelah ibu ini membayar, dia berikan sepatu ini kepada anak-anak itu. Anak itu sedikit nggak percaya saudara, apakah dia sedang mimpi atau enggak saudara ya. Dia dapat 3 pasang sepatu saudara. Terus dia memandang ibu ini dengan dia berlinang air mata. Dia berkata, ibu, bolehkah saya bertanya sesuatu? Oh ya, silakan. Dia tanya apa, saudara? Apakah ibu istri Allah? Katanya. Saudara, lihat, saudara. Bukankah perbuatan baik kita itu kan bisa memuliakan nama Allah, saudara? Makanya, saudara, selagi masih ada kesempatan, Galatia 6 ayat 10. Ayo kita berbuat baik, saudara. Ya. Karena kita berbuat baik, nama Tuhan dipermuliakan. Dan perbuatan-perbuatan baik itu dicatat oleh Tuhan, saudara. Ada suatu buku yang namanya buku kehidupan. Dan dicatat oleh Tuhan, saudara. Ya. Mari kita berbuat baik, saudara ya. Amin. Lalu sekarang pertanyaannya, saudara. Siapa sih orang-orang yang diberkati Tuhan? Ya kan? Tadi kan alasan Tuhan memberkati kita. Pertama, agar berkat itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang kedua, berkat yang diberikan pada kita itu bisa bermanfaat bagi sesama. Dan sekarang siapa yang orang-orang yang diberkati Tuhan? Ya, orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Dia. Coba kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, inilah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Mengandalkan Tuhan, artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita. Kita mempercayakan seluruh hidup kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Dan hanya berharap kepada Dia, bukan kepada yang lain. Inilah orang-orang yang akan menerima berkat Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah ada orang-orang yang diberkati Tuhan. Dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, saudara. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan tuh hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Hidupnya selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dan dikatakan, dan ia tidak mengalami datangnya yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia pasti punya iman yang kuat. Dia memiliki iman yang teguh dan kuat. Nah, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, artinya orang ini akan teguh dan kuat. Dia akan melewati apapun masalah hidup dia yang dihadapi. Dia pasti akan bisa melewati. Dan yang daunnya tetap hijau, artinya hidupnya selalu dalam kemenangan. Hidupnya dalam damai sejahtera dan sukacita. Di ayat berikutnya, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya dia tetap percaya, saudara. Dia tetap percaya pertolongan Tuhan. Dia percaya bersama Tuhan, dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang terakhir, dan yang tak berhenti menghasilkan buah. Artinya hidupnya diberkati. Hidupnya memiliki keberhasilan-keberhasilan. Sehingga hidupnya bisa terus menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, saudara? Ya, ada ayatnya, Yeremia 17 ayat 5. Dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah, saudara. Artinya dia hidup di bawah kutuk. Berkat Tuhan pasti tidak ada dalam hidupnya. Tidak ada damai sejahtera, sukacita, tidak ada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ya, hidupnya dipenuhi dengan rasa ketakutan, ketidakpastian, kekhawatiran. Jadi kalau orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah merasakan kasih Tuhan. Dia tidak pernah merasakan ada suatu damai sejahtera yang Tuhan berikan. Karena damai yang sejahtera yang Tuhan berikan itu berbeda dengan damai yang dari dunia ini, saudara.
Ya, di dalam kitab Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak apa saudara? Tidak dapat berbuat apa-apa saudara. Ya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak bisa mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, berapa sih kekuatan kita saudara? Berapa sih kemampuan kita? Atau kita mengandalkan orang lain? Berapa banyak orang yang mengecewakan kita? Ya, berapa banyak manusia yang mengecewakan kita? Kalau kita mengandalkan manusia, banyak kekecewaan yang kita dapati, saudara. Ya, karena manusia terbatas. Ya, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, wow, luar biasa, saudara. Ya, kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita, saudara? Amin, saudara. Jadi Tuhan mau kita terus melekat kepada Dia. Artinya Dia adalah pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Kalau kita lepas dari pokok anggur ya, maka kita akan menjadi kering, saudara. Setelah kita kering, kita akan dikumpulkan kita akan dicampakkan dan dilempar ke dalam api, dibakar, saudara. Artinya hidup kita akan sia-sia. Ya. Sebelum kita mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita itu sia-sia, saudara. Tetapi setelah kita mengalami pengenalan akan Tuhan Yesus, mulai saat itu hidup kita akan menjadi berarti. Amin, saudara. Jadi kita bersyukur kita bisa mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dialah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Allah. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Dia satu-satunya penolong kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita hidup terus bergantung kepada Tuhan, saya percaya hidup kita tidak akan pernah mengalami kesulitan, saudara. Karena Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan orang anak-anak yang dikasihinya. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan katakan kita ini adalah biji mata Allah, saudara. Luar biasa, saudara. Tuhan tidak mau lihat anak-anaknya itu menderita. Tapi seringkali kita sendiri yang mempersulit, saudara. Ya, kita seringkali mempersulit diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketidaktaatan kita. Karena berkat itu akan diberikan oleh karena kepatuhan dan ketaatan kita. Nah, jadi yang pertama adalah, siapakah orang-orang yang diberkati Tuhan? Adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang berikutnya, siapa orang-orang yang diberkati Tuhan, saudara? Ada di dalam Mazmur 24 ayat yang keempat. Dan kelima, orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dia ayat yang kelima, dialah yang akan menerima apa, saudara? Berkat dari Tuhan. Jadi orang yang akan menerima berkat dari Tuhan yang pertama adalah orang yang bersih tangannya, saudara. Kalau kita bicara mengenai tangan, itu bicara mengenai perilaku kita, perbuatan kita. Orang yang bersih tangannya, artinya orang yang hidupnya itu jauh dari perbuatan dosa. Itu orang yang bersih tangannya. Karena dosa, itulah yang menjadi penghalang utama untuk menerima berkat Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala apa, saudara? Dosa-dosamu. Jadi kalau kita masih terus hidup di dalam dosa, jangan harap saudara akan menerima berkat Tuhan. Tidak akan pernah terjadi berkat Tuhan. Ya. Kita sebagai orang yang telah diperbaharui sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita membuang jauh-jauh sekali dosa-dosa kita. Ya, saudara. Kita harus bisa mengejar kekudusan, saudara. Karena tanpa kekudusan, kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Melihat Allah artinya merasakan, menikmati kehadiran Allah yang begitu penuh kasih dan damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak akan pernah merasakan hal-hal seperti itu, saudara. Tuhan memberikan kita dengan dua buah tangan, saudara ya. Jadi kita gunakanlah tangan kita ini untuk melakukan kebaikan buat Tuhan, saudara. Jangan kita lakukan tangan kita ini hanya untuk melakukan sebuah kejahatan. Kita gunakan untuk menjelakai orang lain atau menyakiti orang lain. Tapi kita gunakan kedua tangan kita ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tangan yang satu
kita gunakan untuk diri kita sendiri, tangan yang satu kita gunakan untuk menolong orang lain, saudara. Ya. Yang kedua dikatakan orang yang diberkati Tuhan menurut Mazmur 24 ayat yang keempat, orang yang murni hatinya. Orang yang murni hatinya itu artinya orang yang bersih, yang hatinya itu suci. Ya. Orang yang murni hatinya itu artinya di dalam hatinya itu tidak menyimpan hal-hal yang busuk, saudara. Ya. Nah, karena hati seseorang itu, saudara, itu sangat menentukan segalanya. Hati seseorang itu sangat menentukan sikap daripada orang itu. Ya. Karena segala pikiran jahat timbul dalam hati kita. Apa yang kita ucapkan itu keluar dari hati kita. Makanya di dalam kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah Amsal 4 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala apa saudara? Kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Jadi segala sesuatu itu datangnya dari hati kita. Apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita mau katakan, itu semua datang dari hati kita. Kalau hati kita ini bersih, saudara, maka semua keluar yang kata-kata kita keluar itu kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Tetapi kalau hati kita ini penuh dengan kotoran-kotoran, sampah-sampah, kedengkian, iri hati, kemunafikan, saudara, maka yang keluar itu adalah kata-kata yang menjatuhkan, saudara. Kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang gak enak. Kenapa? Karena itu keluar dari hati kita, karena hati kita tidak bersih, saudara. Nah, sebetulnya pada mulanya Tuhan tuh menciptakan manusia itu dengan hati yang murni, saudara. Pada awalnya hati kita memang murni. Tetapi karena dosa dan pemberontakan kita, maka hati yang murni itu menjadi tercemar, saudara. Karena dosa dan pemberontakan kita. Nah, bagaimana agar hati kita bisa murni kembali? Ya, kita harus datang kepada Yesus. Kita bisa menyerahkan hati kita kepada Yesus. Karena hanya Dialah yang dapat membersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran yang tadi saya katakan, saudara. Segala sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Yaitu segala penyembahan berhala, motivasi-motivasi yang nggak benar, terus dengki, iri hati, dan segala hal-hal yang buruk, Tuhan. Nah, kalau kita bisa menyerahkan semua itu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membersihkan hati kita. Di dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau kita mau merasakan kasih karunia Allah, kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan dalam hati kita, kita harus mempunyai hati yang bersih. Yang ketiga, orang yang akan menerima berkat Tuhan adalah orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Saudara. Sekarang banyak sekali penipuan, saudara. Hati-hati, saudara, penipuan online. Saya pernah ditelepon sama seseorang, saudara. Dia bilang, Bapak, selamat Bapak mendapat hadiah. Sering ya, saudara terima gitu ya. Bapak mendapat hadiah 15 juta, Bapak. Terus dia bilang, oh iya. Saya coba bilang, oh iya. Bapak mau terima uang itu, Pak? Oh iya. Bapak harus begini. Terus saya bilang, saya diam. Dia nanya lagi, Bapak mau nggak terima uang 15 juta? Saya bilang, enggak, saya nggak mau. Saya bilang, kamu ambil aja buat kamu deh. Saya bilang, ya Tuhan memberkati. Saya tutup teleponnya, saudara. Ya, saya tahu ini penipuan, saudara. Ya, banyak sekali penipuan-penipuan seperti ini. Kita harus hati-hati, saudara. Nah, setiap orang yang terlibat dalam penipuan, saudara, ya, dia itu tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tidak pantas untuk menerima berkat Tuhan, saudara. Iblis akan terus mencoba menyesatkan anak-anak Tuhan lewat apa? Kedagingan kita, saudara. Agar kita tergoda hingga kita melakukan tipu menipu, saudara. Ya, nah, suatu ketika, saudara, saya waktu masih di Jakarta dulu, saya itu AC mobil saya itu rusak, saudara. Rusaknya mungkin cukup parah. Karena sudah lama nggak dipakai, ditaruh di garasi aja. Mungkin karena banyak sarang tikus lah segala macam gitu. Karena waktu saya tinggal di Australia kan mobil saya tinggal di sini, jadi banyak yang rusak. Nah, saya bawa ke sebuah perbaikan toko AC lah, ya, ada di daerah kota kalau nggak salah waktu itu, daerah Pecenongan, mungkin ada yang tahu ya. Saya tinggal di Jakarta Selatan, kan cukup jauh tuh, saudara. Nah, toko itu cukup besar, ada agak di perempatan Pecenongan kalau nggak salah waktu itu, saudara. Nah, karena kerusakannya berat, saya harus menunggu cukup lama.
Dia bilang bisa mungkin sejam, mungkin juga lebih katanya. Saya pikir, oke nggak apa-apa deh, daripada saya pulang kan jauh dari daerah utara ke selatan kan jauh, mendingan saya tunggu aja di situ. Nah pada saat saya nunggu, saya melihat saudara, mata saya itu tertuju kepada seorang pengemis di perempatan saudara. Pengemis ini kasihan sekali saudara, kakinya hilang satu, dia masih muda. Dengan dia bersiok-siok itu jalan, siok-siok ya betul ya, siok-siok ya. Dia meminta-minta kepada mobil, saya tuh khawatir saudara. Karena dia kan di bawah saudara, mobil kan tinggi, kan bisa aja ya ke kelindes ban mobil kan saudara ya. Tapi anak ini dengan giginya dan orang-orang itu saya lihat pada memberi semua saudara. Karena melihat dia kasihan dengan kaki yang satu, dengan rambut yang acak-acakan, muka yang merah, lalu dia dikasih uang, banyak dia menerima uang saudara. Nah, sampai akhirnya pas makan siang saudara, nah, si pengemis ini kan mau istirahat juga, mau makan siang. Dia pergi jalan, saudara. Saya perhatikan terus, saudara. Dia pergi ke suatu sudut yang agak ngumpet gitu, nggak kelihatan, saudara. Dan di situ ada beberapa temannya sudah ngumpul di situ. Nah, saya perhatikan, saya juga bangun, saya lihat aja, pengen tahu ngapain sih dia gitu. Ternyata saudara, sampai di sana kakinya dikeluarin, saudara. Jadi kakinya nggak putus, saudara. Dia lipat kakinya gitu, seakan-akan buntung. Saya sendiri juga tadi saya pikir begini, aduh kasihan itu orangnya, saya bilang, aduh apa saya ajak ke rumah saya aja deh, di rumah kayak bantu-bantu apalah, seenggaknya kan lebih terjamin daripada di pinggir jalan gitu. Sampai saya begitu karena saya yakin bahwa ini orang yang memang kakinya buntung gitu, gak ada saudara. Tetapi waktu makan itu saya kaget loh, kakinya dikeluarin. Wah ini orang penipu rupanya saudara ya. Dia makan, saudara, dia makan nasi Padang saudara. Makanan bukan makanan pengemis saudara, jadi lapar juga ya. Dia makan Padang, wah lauknya itu lengkap, rendang, terus belado ikan, banyak sekali lauknya. Saya bilang ini sih bukan makanan pengemis saudara ya. Ini makanan artis mungkin saudara ya. Makanannya banyak, mewah, pokoknya makanannya mewah sebagai seorang pengemis saudara. Nah setelah dia makan, dia kembali lagi saudara beroperasi seperti tadi. Seperti sebelum dia berangkat, dia buka itu saudara apa, Aika Aibon ya, lem kuning, dia hirup saudara. Supaya mukanya tuh jadi merah gitu saudara. Jadi kelihatannya tuh kayak apalah gitu saudara. Terus rambutnya diacak-acakin sama dia. Dia kembali lagi beroperasi saudara dengan kaki yang buntung. Banyak orang yang tertipu saudara. Nah saudara, manusia bisa menipu manusia ya. Tapi kita tidak bisa menipu Tuhan saudara. Mata Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Bagi Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi saudara. Ya. Nah, nanti pada satu akhirnya Tuhan akan menuntut pembalasan dari apa, pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini, saudara. Jadi jangan saudara pikir orang yang bisa menipu itu dia akan bahagia. No, saudara, tidak saudara. Ya, ada orang yang suka menipu dan dia tuh bangga dengan hasil tipuannya, saudara. Ya, memang secara materi mungkin dia menghasilkan banyak uang berdasarkan hasil tipuannya. Tetapi ingat, berkat Tuhan tidak ada dalam materi itu. Sehingga dia hanya bisa memiliki dan dia tidak dikasih kuasa oleh Tuhan untuk menikmatinya. Kita lihat banyak orang-orang yang banyak hartanya, tapi ujung-ujungnya apa saudara? Coba lihat. Ya kan? Takut ketahuan KPK lah, inilah itu. Apakah itu yang diartikan hidup bahagia? No, tidak saudara. Tidak saudara ya. Jadi jangan lagi kita tipu menipu saudara. Soalnya kalau orang yang statusnya sebagai penipu, itu sama juga dengan penyembah berhala. Sama juga dengan pencuri, sama juga dengan pembunuh, sama juga dengan bezina. Saudara. Dan orang-orang yang seperti ini tidak berhak masuk dalam kerajaan Allah. Itu firman Tuhan saudara. Kita tahu Yakub saudara ya dalam Alkitab. Yakub itu, nama Yakub itu identik dengan penipu. Tapi sebetulnya artinya itu cerdik saudara. Atau memegang tumit seseorang. Karena Yakub ini pada saat dia masih ada di dalam kandungan ibunya. Dia itu sudah berseteru dengan saudara kembarnya Esau yang sulung itu saudara. Dan pada saat lahir dia berusaha memegang tumit Esau. Seakan-akan dia tidak rela dia didahului oleh Esau. Maka dia dikatakan dia Yakub saudara. Nah Yakub ini menipu bapaknya Iska. Dan dia mencuri hak kesulungan kakaknya dan berkat kakaknya. Akibatnya saudara, ya, akibatnya dia melarikan diri di dalam pengasingan. Selama 20 tahun dia tinggal dengan pamannya Laban saudara di negeri asing. Dan selama 20 tahun dia hidup dalam ketakutan. Dalam bayang-bayang ketakutan dan hatinya selalu risau. Karena apa? Karena dia takut sewaktu-waktu kakaknya bisa datang untuk membalas dendam saudara. Nah dia tinggal sama pamannya Laban yang akhirnya menjadi mertuanya saudara karena dia menikah dengan anaknya. Nah
Laban ini juga seorang penipu, saudara. Jadi si Yakub ini ditipu lagi sama Laban. Jadi penipu kena tipu, saudara. Ya. Tetapi si Yakub ini nggak mau kalah. Dia balas lagi menipu dan akhirnya dia melarikan diri dari rumah itu. Dia kembali ke negeri asalnya. Ya. Saudara kalau mau lihat itu ada di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Saudara bisa baca cerita itu. Nah, pada saat dia berjalan kembali ke negerinya, dia menyadari bahwa selama ini dia tuh tidak mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan pikiran dia sendiri, kekuatan dia sendiri. Dan dia sadar dan dia bertobat, saudara. Dan sehingga pada saat dia jalan pulang dia bertemu dengan malaikat Tuhan, saudara. Dia bergumul dengan malaikat Tuhan ini. Dia tidak mau melepaskan malaikat Tuhan ini. Sampai malaikat Tuhan ini memberkati dia, saudara. Dan pada akhirnya Yakub diberkati oleh Tuhan. Dan namanya dirubah menjadi Israel. Artinya Israel itu artinya bergulat dengan Tuhan dan menang, saudara ya. Jadi arti Israel itu bergulat dengan Tuhan dan menang. Nah, Alkitab katakan di dalam Mazmur 32 ayat 2, saudara. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada lagi tipu-tipu menipu kita sebagai anak-anak Tuhan ya saudara. Saya percaya kita semua sini adalah anak-anak Tuhan yang diberkati ya. Jadi kita tidak perlu menipu lagi saudara ya. Dan yang berikutnya saudara, yang keempat. Berkat Tuhan akan diberikan kepada orang yang tidak bersumpah palsu saudara. Nah ini saudara. Banyak orang yang tidak bisa menerima berkat Tuhan saudara. Dan hidupnya sengsara karena apa? Karena dia sering bersumpah palsu saudara. Orang yang suka bersumpah palsu itu biasanya orang yang licik gitu saudara. Orang yang kerdil hatinya. Dia tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Orang yang tidak berjiwa besar, dia selalu menutupi kesalahannya dengan bersumpah palsu. Supaya orang yakin akan kata-kata dia, saudara. Dan biasanya orang yang suka bersumpah palsu ini orang yang tidak takut Tuhan. Padahal seringkali dia juga bersumpah palsu memakai nama Tuhan. Dia pikir Tuhan nggak tahu gitu, saudara. Tuhan akan menghukum orang-orang seperti ini karena dia telah melecehkan Tuhan. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dia telah melecehkan kemahatauan Tuhan, saudara. Seringkali orang bersumpah palsu untuk menutupi dusta mereka, saudara. Ya, di dalam Imamat 19 ayat 12 dikatakan, jangan kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu melarang umatnya kita ini, orang-orang Kristen, untuk bersumpah. Jadi kita tidak boleh bersumpah, saudara. Ya. Karena sumpah seringkali dipakai untuk membenarkan dusta. Ya. Orang yang suka berdusta, dia gampang sekali bersumpah. Perhatikan, saudara. Orang yang suka dusta, pasti gampang sekali bersumpah. Dengan entengnya dia berkata, seringkali dia berdusta. Oleh karena itu Tuhan tidak mengizinkan kita orang-orang percaya untuk bersumpah. Maksudnya apa, saudara? Karena Tuhan mau kita sebagai orang yang telah diperbaharui. Kata-kata kita itu dapat dipercaya. Jadi kita nggak perlu sumpah lagi. Ya. Sebagai orang yang telah diperbaharui, orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Maka pasti kata-kata kita itu kata-kata yang benar. Kata-kata yang tidak bohong. Itu, saudara. Jadi kita tidak perlu bersumpah. Ucapan kita harus selalu benar dan bukan dusta. Jadi kita tidak perlu lagi bersumpah, apalagi bersumpah palsu, saudara. Ya, Yakobus 5 ayat 12 dikatakan, coba lihat ya. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kamu katakan tidak supaya kamu jangan kena hukuman. Jika iya, saudara katakan iya. Jika tidak, saudara katakan tidak. Dan selebihnya adalah dari yang jahat, saudara. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan lagi kita bersumpah. Apalagi kita bersumpah palsu, saudara. Ya, jangan sampai kita bersumpah ataupun kita bersumpah palsu. Karena Tuhan sangat tidak suka dengan orang-orang yang suka bersumpah. Dan apalagi bersumpah palsu. Nah, saudara. Sebagai penutup saudara ya, mari coba kita renungkan sejenak. Apakah kita layak untuk menerima berkat Tuhan? Ya. Apakah selama ini apa yang kita lakukan
hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita sudah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan taat dan setia, saudara? Ya. Firman Tuhan katakan dalam kitab Ulangan, jikalau engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, ya, dan hidup taat dan setia, dan jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu untuk hidup menurut jalan yang ditentukannya dengan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, saudara, dan dengan hidup mengandalkan Tuhan, dengan memiliki tangan yang bersih, hati yang murni, tidak hidup dalam sumpah dan juga tidak hidup dalam penipuan, maka Tuhan katakan apa? Segala berkat akan Tuhan berikan kepada engkau. Dan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ya. Jadi saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kasih, tapi Dia juga maha adil, saudara. Ya. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, kita juga harus hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, saudara. Kita nggak bisa hidup menurut jalan kemauan diri kita sendiri untuk menerima berkat Tuhan. Dan percayalah, saudara, ya, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, tidak akan pernah dikecewakan, saudara. Amin, saudara. Ya, oleh karena itu, firman Tuhan kata, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan hidup dengan menurut jalan yang ditunjukkannya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Kiranya firman ini bisa menguatkan saudara dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala Pester Yang Ketirta. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 7 Oktober pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya tanggal 9 Oktober pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bindargo. Ibadah sekaligus perayaan Natal akan diadakan tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Jika ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perayaan Natal, telah disediakan kotak persembahan di depan pintu gereja. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan oleh karena kasih anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memeteraikan di dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Biar firman itu boleh menjadi kekuatan bagi mereka. Dan yang terlebih utama, mereka boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini. Biar lawatan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan 1 minggu ke depan terhadap kehidupan mereka sempurna. Mereka jauhkan mereka semua dari segala mara bahaya apapun juga Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Dan apapun masalah mereka. Kalau mereka datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap pokok doa mereka sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan kami tahu segala sesuatu yang Tuhan berikan itu pasti adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk persekutuan kami pada hari ini. Dan kami berucap syukur dan terima kasih karena Engkau ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Dan Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Dan kami mau serahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan 1 minggu ke depan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan mereka minggu depan bisa kembali berkumpul bersama-sama kami semua di rumah Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan saudara katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung.
Karena Tuhanlah yang membela kita, Tuhanlah yang melindungi kita. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan